yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, yes, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hari dalam hadirat Tuhan saya jemput kembali jemaat untuk bangkit berdiri. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, yes, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Ibu Gembala saya menentukan dua firman. Satu-satunya yang percaya. kasihan-Mu turun atas kami semua umat-Mu. Kami rindu lawatan-Mu terjadi atas setiap kami dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam masalah persoalan Tuhan bukakan jalan keajaiban-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan hidup kami. Kami mau
buka hati kami melembutkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Dengan firman-Mu kami berjalan dalam keajaiban-Mu Tuhan. Setiap masalah kami bisa lewati bersama Engkau ya Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Mari buka Alkitab saudara sama-sama dengan saya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21. Kita baca di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Yohanes pasal 21. Ayat yang pertama sampai dengan ayat 24. Ayat 4. Ya, firman Tuhan berkata begini. Jadi ini berkaitan dengan penampakan Tuhan Yesus. Jadi dalam minggu-minggu ini saya akan khotbah selalu tentang penampakan Tuhan Yesus. Jadi setelah Yesus itu mati bangkit, lalu dia menampakkan diri dalam minggu-minggu ini. Nah, ini ayat-ayat yang kita baca. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Perhatikan, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid lainnya. Jadi mereka totalnya ada 7 orang berkumpul. Ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat 4 terakhir. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Perhatikan ini, hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Jadi udah terang, tidak gelap. Akan tetapi, perhatikan kalimat ini. Murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, kita langsung lompat di dalam ayat yang ke-14. Saya mau tunjukkan dulu sebelum kita baca ayat 14. Lihat firman Tuhan berkata begini. Itulah yang ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Nah, lihat ke depan, saya mau coba terangkan kepada saudara bahwa sebenarnya Yesus itu penampakan ini yang ketiga kali. Berarti sebelumnya udah 2 kali menampakkan diri, betul nggak? Nah, kalau sudah 2 kali menampakkan diri, mestinya mereka sudah tahu bahwa Yesus itu sudah bangkit. Mestinya mereka sudah tahu kalau Yesus itu bangkit dari maut. Tapi yang menarik kalau saudara lihat ayat 4, meskipun mereka tahu bahkan 2 kali sebelumnya Yesus menampakkan diri kepada mereka, Alkitab tetap mencatat bahwa mereka tidak menyadari keberadaan Yesus. Mereka tidak mengenal siapa Yesus. Padahal ayat 4, Yesus itu berdiri di tepi pantai dan hari sudah mulai terang. Artinya begini, itu bukan gelap, bukan remang-remang, tapi sudah terang. Jadi mestinya mereka bisa lihat itu Yesus karena mereka sudah 2 kali sebelumnya ketemu. Mestinya mereka bisa kenal Yesus karena hari itu terang. Tapi anehnya Alkitab mencatat mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Saudara mungkin berkata begini, Pak, itu kan murid-murid. Tapi saya melihat keberadaan murid-murid itu sama dengan kita. Apanya yang sama? Saudara tahu dalam hidup ini kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa dalam hidupmu itu ada Tuhan yang menyertai engkau. Bisa bilang amin? Nah, kalau Anda berkata begini, pantasan Pak, Petrus itu tidak kenal. Soalnya Petrus itu pernah nyangkal Tuhan, pernah berbuat salah. Saya mau beritahu, kadang-kadang kita diomongin begini, kalau kau buat salah Tuhan akan tinggalkan engkau. Saudara pernah dengar Anda diomongin gitu? Kalau engkau berbuat dosa, Tuhan tinggalin engkau. Kalau engkau melakukan kesalahan, Tuhan akan tinggalkan engkau. Saya mau beritahu, orang nyangkal Tuhan aja, dengarkan baik, menyangkal Tuhan. Alkitab tidak pernah berkata, Yesus ninggalin Petrus karena dia nyangkal Tuhan. Saudara perlu tahu, dosa menyangkal itu lebih parah daripada berzina. Kenapa? Karena begini, dengar ya. Satu-satunya ada ayat yang berkata,
Kalau engkau menyangkal, aku juga akan menyangkal. Itu cuma ayat dosa menyangkal. Tuhan berkata begini, kalau engkau tidak setia, aku Tuhan yang tetap setia. Saya mau tunjukin dulu ayatnya aja, supaya saudara bisa mengerti bagaimana menyangkal itu. Coba 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 12. 2 Timotius pasal 2 ayat 12. Lihat firman Tuhan berkata begini, ya. Jika kita bertekun, kita ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal, baca sama-sama. Dia pun akan menyangkal kita. Ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi dosa menyangkal itu nggak main-main. Ya, lebih parah dari berzina. Karena itu Tuhan bilang begini, kalau engkau menyangkal, aku pun menyangkal. Tapi kalau saudara lihat kisah tentang Petrus, Petrus menyangkal Tuhan. Alkitab berkata Tuhan, kalau saudara datang di ibadah kenaikan, saya sudah jelaskan bahwa Tuhan sebut nama Petrus secara khusus. Bahwa Tuhan pengen ketemu orang yang menyangkal Tuhan ini. Nah, karena itu saya mau beritahu kepada saudara, dengarkan baik-baik, ya. Tuhan itu beserta dengan kita, katakan amin. Dia tidak pernah ninggalin kita. Orang-orang seringkali menyudutkan kita, berkata, kelakuanmu kayak gitu, kau ditinggal Tuhan. Sopo sing ngomong? Alkitab berkata, murid-murid tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Karena itu saya mau beritahu begini ya. Kalau Anda mungkin melakukan kesalahan, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah jauh dari engkau. Kalaupun engkau pernah jatuh, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah jauh dari engkau. Saya yakin kita semua bisa ada sampai hari ini, bukan karena kita yang hebat bisa kembali. Bisa bilang amin? Kalau kita bisa ada sampai hari ini beribadah melayani Tuhan, itu karena Tuhan yang hebat yang tarik kita kembali. Tidak ada satupun yang bisa kembali kalau bukan Tuhan yang tarik kita kembali. Karena itu saudara perlu tahu begini, ya. Jangan suka ngomongin orang, kau ditinggalkan Tuhan. Aduh, Tuhan sudah pergi dari hidupmu. Lihat hidupmu hari ini, lihat, Tuhan sudah pergi. Tidak. Tuhan tidak pernah pergi dari hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menyerah dengan hidup kita. Luar biasa. Orang tua loh kadang-kadang nyerah sama anak, betul gak? Wes aku nyerah lihat kelakuanmu, aduh aku nyerah. Suami lo bisa nyerah lihat kelakuan istri. Bisa bilang amin? Tapi yang lebih banyak istri nyerah lihat kelakuan suami. Betul gak? Orang bisa nyerah lihat kelakuan kita. Tapi saya mau beritahu dalam anugerah Tuhan, Tuhan tidak pernah nyerah dengan hidupmu. Kalaupun engkau berkata, Pak saya sudah nyerah dengan anak saya. Anak saya ini Pak. Orang Jawa bilang itu dibakar gak kebakar itu mana? Direndam air gak basah. Apa bahasanya itu? Gak ada yang tahu, ya wes gak apa-apa. Ya kan? Aduh anak saya ini sudah gak tahu saya mau ngapain lagi. Wes tak tuturi Pak, tak tuturi tiap hari Pak. Wes aku nyerah. Ya, saya mau beritahu anakmu bisa engkau nyerah. Tapi hari ini berdoa bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tahu Tuhan tidak akan nyerah untuk anak saya. Tuhan tidak akan nyerah untuk suami saya. Tuhan tidak akan nyerah untuk istri saya. Tuhan tidak akan nyerah untuk apapun dalam hidup saya. Makanya begini, berkali-kali loh, bukan hanya sekali, 2 kali, tapi Alkitab berkata 3 kali Yesus menampakkan diri. Tapi masih saja mereka tidak kenal Tuhan. Mereka nggak tahu Tuhan menyertai. Karena itu hari ini di seri khotbah tentang penampakan Tuhan Yesus, saya mau ingatkan kembali kepada kita semua yang hadir, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dia Tuhan Immanuel, Allah beserta kita. Bisa bilang amin? Karena itu lihat ya, Tuhan menampakkan diri. Tapi pertanyaannya begini, kenapa sih kadang-kadang orang tidak sadar akan keberadaan Tuhan? Kenapa orang itu susah sekali menyadari
bahwa dirinya disertai Tuhan. Nah, saya mau tunjukkan beberapa hal dalam hidupmu dari ayat-ayat yang kita baca, supaya Anda itu bisa selalu sadar bahwa Tuhan menyertai kita. Ya, karena saya mau beritahu, kadang-kadang Anda diomongin Tuhan beserta, Anda bisa protes. Loh, kalau Tuhan beserta kenapa hidupku kayak gini, Pak? Kalau Tuhan beserta kenapa usahaku macet? Kalau Tuhan beserta kenapa saya sakit? Kalau Tuhan bekerja kenapa keadaanku kayak gini? Kadang-kadang kalau kita diomongin kita bisa bantah. Ya, tapi dari ayat-ayat Alkitab saya akan tunjukkan dengan cara yang sangat sederhana supaya kita mengerti begini. Gimana sih caranya supaya membangun kesadaran bahwa Tuhan beserta dengan kita. Ya, di Korea ada pendeta yang terkenal sekali, namanya David Yonggi-cho atau Paul Yonggi-cho. Di mimbarnya itu, ya, di mimbar tempat dia ibadah, dia sediain satu kursi kosong. Suatu hari ada pendeta dari Amerika diundang untuk khotbah. Dia mau duduk di situ. Dia pikirkan kalau di mimbar itu, kalau gereja-gereja zaman dulu itu, pendetanya nggak duduk di bawah, pendetanya duduk di depan, betul nggak? Duduk depan. Nah, satu hari dia undang pendeta Amerika, pikirnya duduk kursi di depan itu untuk apa namanya? Untuk dia tamu. Dia mau duduk. Dokter Paul Yonggi-cho berkata begini, mohon maaf, Anda jangan duduk di situ. Oh, ada untuk orang lain. Lalu dia berkata begini, Yonggi-cho bilang begini, bukan, itu tempat duduknya Roh Kudus. Memang agak sedikit ekstrim kan, betul nggak? Kan medeni, betul nggak? Anda siapin rumah satu, ada tempat duduk, anak-anakmu duduk, jangan duduk, tempat duduknya Roh Kudus. Kan rodok medeni, betul nggak? Tapi sebenarnya yang dia bilang begini, dia dikecam banyak orang, lalu dia bilang begini, sebenarnya cuma satu alasannya kenapa dia lakukan itu. Supaya dia membangun kesadaran bahwa dalam setiap ibadah itu ada Roh Kudus. Bisa bilang amin? Anda nggak perlu taruh kursi, keramatkan kursi bahwa supaya Anda tahu bahwa Roh Kudus itu, bahwa Tuhan itu ada di rumahmu. Nggak perlu. Nanti kita kayak dukun lagi, betul nggak? Nggak perlu. Tapi ada beberapa hal yang sederhana yang perlu Anda tahu dalam Alkitab. Sehingga itu membangun kesadaranmu bahwa bahwa Tuhan menyertai kita. Yang pertama adalah begini, ya. Kalau saudara baca Alkitab, coba dulu sama-sama lihat kembali di dalam Yohanes pasal 21 tadi. Lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 Yohanes 21 ayat 6 tadi, lihat firman Tuhan berkata begini. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan kamu peroleh. Jadi pada waktu itu murid-murid itu menangkap ikan, pergi menangkap ikan, tapi mereka tidak dapat apa-apa. Jadi waktu itu mereka lihat Yesus, lalu Yesus suruh mereka tebarkan jala. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena apa? Banyaknya ikan. Ayat 7, perhatikan. Maka murid yang dikasih Yesus yaitu Yohanes, itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Nah, perhatikan baik-baik gimana caranya supaya langsung bisa tahu bahwa Tuhan menyertai, membangun kesadaran bahwa Tuhan menyertai kita. Ya, yang pertama adalah begini. Kalau saudara baca kisah ini mirip sekali dengan kisah pertemuan pertama kali Petrus dengan Tuhan Yesus. Nah, coba lihat dulu sama-sama dalam Injil Lukas pasal 5. Tolong saya ditunjukin. Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-5. Ya. Injil Lukas pasal 5 ayat 5 berkata begini. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Jadi ini pertemuan Petrus pertama kali ketemu dengan Yesus. Peristiwanya sama-sama nangkap ikan tapi nggak dapat ikan.
lalu ketemu Yesus, lalu Yesus suruh menebarkan jala, dan lihat ayat 6. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Kalau saudara perhatikan, ketika di pasal 21 Yohanes setelah Yesus bangkit menampakkan diri, ini sama nggak peristiwanya dengan Injil Lukas 5? Ini kali pertama Yesus ketemu Petrus, sama nggak? Sama plek. Sebentar. Jadi ini sama, peristiwanya sama. Lalu pertanyaannya begini, kenapa di dalam Yohanes 21 Tuhan mengizinkan peristiwa yang sama terulang kembali? Saya yakin Petrus itu seperti dejavu, betul nggak? Seperti dejavu ketika dia nangkap ikan, kok sama ya waktu pertama kali aku ketemu Yesus. Nah, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Sebenarnya karena begini. Tuhan pengen membangun kesadaran Petrus akan keberadaan Tuhan. Sehingga kalau saudara baca dari Yohanes 21, begitu mereka nangkap ikan, lalu Yohanes teriak itu Tuhan, mereka langsung kenal Tuhan. Mereka menyadari keberadaan Tuhan. Dari mana mereka menyadari keberadaan Tuhan? Yaitu ketika mereka mengingat kembali saat-saat pertama kali. Saat-saat pertama kali mereka ketemu dengan Tuhan, mereka ingat kembali saat-saat pertama kali mereka menerima mujizat dari Tuhan. Mereka ingat kembali saat-saat pertama kali mereka mendapatkan anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya mau beritahu kepada saudara, dengarkan ini baik-baik ya. Anda bisa membangun kesadaran akan Tuhan selalu dalam hidupmu kalau Anda tidak lupa pertolongan Tuhan di waktu yang lalu dalam hidupmu. Namanya manusia pasti bukan hanya sekali dapat masalah, bolak-balik dapat masalah, betul nggak? Kita ini hidup ini selesai masalah ada masalah baru lagi, betul nggak? Selalu ada masalah. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik ya, yang seringkali masalah hari ini kita hadapi kadang-kadang kita berkata, Pak, masalah saya besar, Pak. Pak, saya takut, Pak, hadapi masalah saya. Pak, saya bingung, Pak, gimana nyelesain masalah saya. Jawabannya cuma satu, karena Anda nggak sadar Tuhan menyertai engkau. Nah, bagaimana saya bisa tahu kalau Tuhan menyertai saya? Ingat kembali apa yang dulu engkau pernah jalani dengan Tuhan. Saya mau tanya sama Anda, tolong jawab dalam hati aja. Berapa banyak di antara kita yang mau jujur ngaku bahwa Anda pernah ditolong Tuhan? Bisa bilang amin? Kadang-kadang kita bisa cerita ke orang bagaimana kita pernah ditolong Tuhan. Tapi justru kalau hari ini kita dalam masalah, kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan dulu pernah tolong kita. Makanya peristiwa ini ketika Yesus datang menampakkan diri, sebenarnya Yesus cuma mau ngomong begini, apapun keberadaanmu, aku tidak tinggalkan engkau. Tapi mereka nggak bisa lihat. Nah, makanya dibikin seperti peristiwa flashback. Bahasa yang kita kenal itu dejavu, betul nggak? Kok kayak terulang kembali. Kenapa kayak terulang kembali? Supaya mengingatkan, merefresh ingatan mereka bahwa dulu Tuhan yang sama sanggup buat mujizat dalam hidupmu. Ingat-ingat aja kebaikan Tuhan. Kalau Anda ingat kebaikan Tuhan, Anda akan selalu sadar, Tuhan beserta dengan aku. Bolak-balik loh, dulu Tuhan tolong aku. Bukan cuma sekali loh. Bolak-balik loh. Ada orang berkata, Pak, saya bolak-balik masuk rumah sakit. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Ada orang berkata, Pak, saya bolak-balik kegencet masalah keuangan. Tapi Tuhan pernah tolong saya. Saya ini bolak-balik jatuh.
tapi bolak-balik juga diangkat Tuhan kembali. Pak, saya bolak-balik Pak ngalami ditipu orang. Tapi meskipun bolak-balik ditipu orang, selalu ada cara Tuhan kembaliin apa yang hilang dari hidup saya. Pak, saya bolak-balik Pak, masalah ini bolak-balik terulang. Kalau saudara ingat terus kebaikan Tuhan, makanya Anda akan sadar begini, bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan engkau. Tuhan bersama dengan engkau. Saya pernah baca sebuah kisah di internet tentang seorang suami yang minta cerai dengan istrinya. Ini video ya, seorang suami minta cerai. Tidak ditulis di situ, tidak dijelaskan dalam video itu kenapa suaminya minta cerai. Ya, tapi istrinya bilang begini, kalau kau memang cerai dari saya punya satu permintaan, kata istrinya. Lalu suaminya berkata, apa permintaan terakhirmu? Setelah itu kita bercerai. Istrinya bilang, kasih saya waktu 1 bulan. Kamu harus ikutin apa yang saya minta untuk engkau lakukan, kamu harus ikuti. Suaminya bilang begini, jangan aneh-aneh loh. Jangan aneh-aneh, betul gak? Orang udah mau cerai, istrinya bilang, aku gak aneh-aneh. Aku gak aneh-aneh. Aku cuma minta 1 bulan ikuti aja, aku bawa kau kemana ikutin. Suaminya bilang, tapi setelah ini kau tanda tangan cerai ya? Istrinya bilang, iya. Oke. Saudara tahu istrinya bawa dia pertama kali di sebuah kafe. Pertama kali mereka ketemu. Love in the first sight. Mereka pertama kali ketemu. Diajak makan di situ. Suaminya dasar sudah pengen cerai, ya sudah. Tidak ada perasaan apa-apa. Istrinya makan. Istrinya bilang ini, kamu ingat tak? Di sini pertama kali aku lihat kamu, kamu lihat aku. Kita berdua lihat-lihatan. Suaminya diam aja. Ya sudah. Lalu berikutnya diajak ke tempat yang lain. Makan juga. Istrinya bilang, ingat dah, di sini pertama kali kau bilang kau mau kawin dengan aku. Suaminya tiba-tiba teringat waktu dia duduk, will you marry me? Tiba-tiba teringat, betul gak? Tapi dia tetap mengeraskan hati. Lalu berikutnya istrinya bawa dia ke rumah sakit. Kamu ingat tak, dulu kau pernah mau mati. Aku bawa kau ke sini. Waktu itu dokter sudah mau tolak kamu. Aku bawa. By the way, cerita itu mirip dengan cerita saya dan istri saya. Waktu kami pacaran itu, saya kena tifus. Ya, istri saya itu sudah bilang sama saya, berhenti pelayanan, berhenti. Tapi dasarnya saya, ya udahlah pelayanan. Saudara tahu, sampai akhirnya saya nggak bisa bangun lagi, dipaksa naik taksi, diantar ke rumah sakit Adi Husada. Saya udah lemas sekali, ya. Istri saya daftarin saya. Waktu dipanggil itu, susternya berkata, Jane. Nama istri saya Jane. Istri saya bangun, kau dipanggil. Loh, bukan Jane. Loh itu aku. Aku daftarin kamu pakai namaku. Karena aku punya kartunya. Kamu gak punya. Karena tadi waktu daftar pakai namamu, disuruh ke administrasi dulu. Daftar dulu, ribet. Aku lihat kamu lemas, tak pakai namamu. Namaku, kata istri saya. Jadi saya masuk, dokter, loh ini Jane ini. Ternyata saya. Nah singkat ceritanya gitu. Nah sama, itu dibawa ke rumah sakit. Hatinya terenyuh. Dibawa ke tempat lain lagi. Kalau saya cerita nanti kita akan selesai khotbah cuma cerita tentang suami istri ini. Tapi setelah 1 bulan dibawa keliling, istrinya bilang gini, mana surat cerai yang saya mau tanda tangani? Suaminya nangis dan berkata, enggak, aku gak jadi minta cerai. Aku ingat banyak hal yang sudah kita lalui bersama. Aku gak jadi minta cerai. Tahu gak, kalau Anda ingat tiap hari, berapa banyak perjalananmu dengan Tuhan, hari ini engkau gak akan takut. Bisa bilang amin. Karena engkau bilang, dulu aja waktu aku belum sungguh-sungguh dengan Tuhan,
Tuhan tolong saya. Apalagi sekarang saya udah kenal Tuhan. Tuhan pasti tolong saya. Dulu aja waktu aku masih bejat, aku ditolong Tuhan. Betul gak? Dulu aja waktu aku masih nakal, aku ditolong Tuhan. Apalagi sekarang aku udah melayani Tuhan. Aku udah sungguh-sungguh ibadah. Tuhan pasti tolong saya. Kalau Anda ingat kayak gitu, Anda akan sadar bahwa apapun yang kau lewati, itu ada Tuhan bersama dengan engkau. Yang seringkali membuat kita takut, khawatir seolah-olah Tuhan tidak ada. Karena kita lupa. Dulu kita berkata, Pak, saya buka usaha ini bondo dari nol loh Pak. Gak punya modal. Ada orang berkata, Pak, saya bangun bisnis ini malah dari minus. Karena modalnya diutangi orang, betul gak? Kan artinya minus, betul gak? Hari ini kalau engkau sudah bangun usaha lalu usahamu ada masalah. Masa kan engkau lupa? Dari nol aja Tuhan bisa bangun sampai hari ini. Masa hari ini Tuhan mau tinggalkan engkau? Masa hari ini Tuhan mau lepaskan engkau? Masa hari ini Tuhan mau biarkan engkau? Gak mungkin lah. Kalau dia udah tanam banyak hal dalam hidup kita, segala kebaikan. Jangan pernah lupa. Saya percaya suami akan jadi suami yang baik kalau dia selalu ingat kebaikan istrinya. Kayaknya ini kok sepi aminnya ya. Bisa bilang amin lebih keras. Saya ulangi dan tidak perlu dipompa-pompa ya, biar aminnya lebih keras sendirinya. Saya percaya suami akan berubah jadi baik kalau dia ingat kebaikan istrinya. Wes, ibu-ibu jangan melo-melo amin. Dan saya juga percaya istri akan jadi istri yang baik kalau ingat kebaikan suami. Tapi Pak, kalau tak ingat-ingat, lebih banyak jeleknya suami saya Pak. Lebih banyak jeleknya dibandingin api ya. Loh, saya percaya begini. Orang api ada eleknya, betul gak? Orang elek ada apinya. Kalau Anda cuma ingat eleknya, gak ono sing api, ya itu jadi masalah tiap hari. Bisa bilang amin. Semua itu ada baiknya. Karena itu jangan suka ingat-ingat yang jeleknya. Ya, kalau Anda cuma ingat-ingat yang jeleknya, aduh. Kalau saudara pemberkatan nikah di kita, maka di akhir setelah saya memberkati nikah, saya akan selalu ngomong kepada kedua mempelai untuk ke orang tua ucapin terima kasih. Dan biasanya saya akan ngomong kepada orang atau anak muda atau apapun yang menikah untuk ke orang tua, saya selalu ngomong gini kepada mertuanya yang baru saja dinikahi anaknya. Bilang gini sama mertuamu, terima kasih Pak, Ma, anakmu tak pe. Kenapa terima kasih? Karena saya beritahu begini ya, kalau tanpa restu mereka di gereja kita nggak akan mungkin ada pemberkatan nikah. Tanya Ibu Arnia, ya. Kalau Anda mau berkati di gereja kita, harus ada surat direstui orang tua. Gereja kita tidak akan pernah mau memberkati orang tanpa restu orang tua. Gak akan pernah. Ya, artinya begini, kalau mertuamu engkau bisa diberkati di gereja ini, itu karena restu mertuamu. Bisa bilang amin? Karena kalau restu mertuamu, saya heran banyak ada anak menantu lupa mertua. Di sini nggak ada, amin. Banyak anak menantu lupa mertua. Ya, kalau lihat istrinya kirim uang ke mamanya, kamu kirim berapa? Kakean. Dia lupa. Dia bisa nikah itu karena ada restu orang tua. Bisa bilang amin. Karena itu saya beritahu kepada saudara, dengarkan baik. Kita ini hanya bisa membangun kebaikan, membangun semua yang baik datang dari Tuhan. Kalau Anda selalu ingat kebaikan Tuhan. Yang Anda ceritakan kebaikan Tuhan. Anda mau suami istri bahagia, selalu ceritain kebaikan suamimu. Bisa bilang amin.
Saudara tahu, istri yang suka cerita kejelekan suaminya, lama-lama tambah pahit loh. Karena itu hari ini saya mau beritahu pada saudara, kalau Anda mau betah kerja di sebuah perusahaan, selalu cerita kebaikan bosmu. Kok enggak lo, saya ngamen? Bisa bilang amin? Karena kebanyakan orang selalu cerita bosnya, betul nggak? Wah, bosku pelit pak, wes. Aduh, bosku pak, wes, bosku pak, wah, bosku. Selalu yang diceritain jeleknya bosnya. Saya mau beritahu, ingat dulu Anda melamar berharap banget untuk diterima. Sekarang udah diterima, ngelek-ngelek no bos. Yang bos di sini bilang amin. Yang calon bos juga bilang amin. Bisa bilang amin? Banyak orang jelek-jelekkan bosnya loh, betul nggak? Ya bukan hanya bosnya, banyak orang juga jelekkan pendetanya. Tapi di sini nggak ada, di sini nggak ada. Saya tahu jemaat OFC nggak ada yang suka jelek-jelekkan saya di depan saya, di belakang saya nggak tahu. Tapi di sini nggak ada, amin? Saya yakin 100% nggak ada. Tapi yang saya mau bilang begini, ingat aja kebaikan Tuhan. Amin? Ingat aja, ingat selalu. Anda kalau berdoa, ingat aja kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik ya. Anakku dulu kecil, sekarang gede. Betul nggak? Anak kita dulu lewati proses banyak, sekarang udah gede. Bahkan lebih gede dari kita. Ingat aja dulu kebaikan Tuhan dalam banyak hal dalam hidupmu. Saya yakin engkau akan jalan pulang dengan bangga. Dan engkau berkata, aku gak khawatir. Aku gak takut. Dulu Tuhan tolong aku. Aku mulai dari nol loh. Dulu ditolong. Sekarang aku sudah ada berkat Tuhan. Masa Tuhan tidak tolong saya hari ini? Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bahas dua saja. Katakan puji Tuhan. Bisa lebih keras lagi? Puji Tuhan. Nah yang kedua, kalau saudara perhatikan baik-baik, kembali Yohanes 21. Lihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 berkata begini. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Jadi yang pertama kali mengenal itu Tuhan siapa? Siapa? Murid yang dikasihi. Siapa murid yang dikasihi Tuhan? Itu Yohanes. Satu-satunya murid yang dikasihi Tuhan menurut versinya Yohanes itu dirinya. Makanya kalau saudara baca kitab Yohanes, Injil Yohanes, maka Yohanes tidak pernah nulis Injil Yohanes pakai sebut namanya. Gak pernah. Selalu dia sebut namanya sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Baca Injil Yohanes. Dan itu cuma ada di Injil Yohanes. Injil yang lain gak ada, cuma dia ada. Kenapa? Karena Injil Yohanes dia dewe yang nulis, betul gak? Kalau dia sendiri yang nulis, ya suka-suka dia dong, betul gak? Dia gak pakai namanya, dia pakai selalu kalimat murid yang dikasihi Tuhan. Dia yang pertama kali kenal bahwa itu Tuhan, bahwa Tuhan beserta kita. Dia yang pertama kali tahu. Nah, saya mau beritahu pada saudara bagian berikutnya begini. Bagaimana caranya kita membangun supaya kita tahu Tuhan beserta kita. Yang kedua, ini yang paling penting. Anda harus selalu sadar bahwa dirimu disayang Tuhan. Saudara tahu, kalau ada orang datang, Pak, tolong Pak ya, Bapak kayaknya kalau doa didengar Tuhan. Saya beritahu, saya suka berdoa untuk orang. Tidak apa-apa Anda datang, kita berdoa sama-sama. Katakan amin. Tapi yang saya mau bilang begini. Di dalam Tuhan gak ada yang namanya anak emas. Anak perak. Kalau Pak Ferlis yang doa pasti didengar loh. Oleh aku di doa. Doa itu nomor urutan 3000. Lama. Saya mau beritahu Anda dan saya itu sama-sama disayang Tuhan. Saya bisa dengar kata amin lebih keras lagi. Kalau Anda disayang Tuhan, disayang suami aja enak kok. Amin ibu-ibu. Disayang suami aja enak, apalagi disayang Tuhan. Disayang mertua aja enak kok. Kok gak ada amin ini? Disayang mertua aja gak enak. Beberapa orang tetap saya, mertua aku apa nih sayang aku, gak disayang aku. Tapi saya mau beritahu, disayang orang aja enak, apalagi disayang Tuhan. Dan seringkali kita lupa kita disayang Tuhan. Kalau Anda berkata begini, Pak, aku wes ngerti dari dulu. Hot apa ini? Aku wes ngerti. Saya mau beritahu, bukan masalah apa yang kita ngerti.
Hidup jalan dengan Tuhan bukan masalah apa yang kita ngerti, tapi apa yang kita lakoni. Bisa bilang amin. Bukan masalah apa yang Anda tahu. Aku disayang Tuhan, aku wes ngerti, aku selalu nyanyi. Aku disayang Tuhan, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Saya masih ingat kita dulu FD pakai gerakan nyanyinya. Sayang, disayang. Terus diuncang. Loh, Anda percaya gak Anda disayang Tuhan? Saudara tahu, kalau Tuhan tidak sayang sama kita, Dia gak mau mati untuk kita. Gak ada orang mau mati untuk kita kalau Dia gak sayang kita. Mau traktir aja belum tentu mau, betul gak? Betul gak? Tapi orang kalau dia sayang kita, dia mau traktir. Cuma Tuhan Yesus tapi yang mau mati untuk kita. Karena itu jangan pernah ragukan. Di tempat ini, di gereja ini saudara perlu tahu begini. Saya selalu pengen ngajari jemaat gini, ya. Dengarkan baik ya. Jangan berusaha untuk disayang Tuhan. Anda gak perlu berusaha untuk disayang Tuhan. Tuhan udah sayang Anda dari sononya. Dan Tuhan itu sayang Anda tidak separuh-separuh. Ya, nanti tak lihat ya, kalau kau lebih baik lagi, tak tambahin lagi. Tidak. Dari awal sampai akhir, sayangnya Tuhan kepada kita gak pernah berubah. Ya. Bahkan Alkitab berkata, kita belum kenal Tuhan pun, Tuhan sudah sayang kepada kita. Karena itu, lihatkan ya, ini penting sekali karena begini, setan itu selalu mencoba berkata kepada kita, lihatin hidupmu, kau udah disayang Tuhan. Lihat hidupmu, kau kayaknya mana mungkin Tuhan sayang kayak gitu rupamu. Lihat hidupmu, kamu gak mungkin dicintai Tuhan. Lihat hidupmu, lihat keluargamu. Kalau keluargamu dicintai Tuhan, gak mungkin kayak gini. Lihat hidupmu, lihat pekerjaanmu. Kalau kau disayang Tuhan, gak mungkin pekerjaanmu kayak gini. Lihat keuanganmu, lihat rekeningmu. Kalau engkau disayang Tuhan, gak mungkin rekeningmu membuat engkau menangis. Lihat kondisi keuanganmu, lihat kondisi pekerjaanmu, lihat semua kondisi yang ada dalam hidupmu. Gak ada satupun yang mendukung bahwa engkau disayang Tuhan. Setan selalu tunjukin itu kepadamu. Tapi kembali lagi, kalau kita selalu ingat dari awal kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita akan selalu berkata, apapun terjadi dalam hidupku, aku tahu, aku disayang Tuhan. Saya pengen Anda ngomong ke kanan kirinya, bilang begini, kamu disayang Tuhan. Saya bilang amin. Beberapa orang mungkin agak nggak sanggup ini, rupamu kayak ngono disayang. Tapi saya percaya Tuhan sayang hidup kita. Amin. Karena itu jangan takut hadapi kehidupan ini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi satu hal yang kita tahu, kita disayang Tuhan. Kita disayang Tuhan. Kita disayang Tuhan. Orang yang disayang Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau nyanyi. Haleluya, haleluya. Saya minta nada D. Berapa banyak yang percaya hari ini Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan selalu menolong kita. D. Saya pengen kita nyanyi sama-sama. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit
Angkat tanganmu sama-sama, katakan ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa. Ya. Saudara, istri saya itu punya satu resep yang selalu dia ngomongin ke saya. Saya mau tanya sama Anda, siapa di sini yang pernah jengkel dengan seseorang? Yang pernah jengkel, anggukan kepala saudara. Yang pernah aja, yang nggak pernah jengkel, Pak, saya nggak pernah jengkel, Pak. Wah, hidup saya itu nggak pernah jengkel sama seseorang. Yang pernah jengkel aja, anggukan kepala saudara. Ya, oke. Sekarang yang sering jengkel, nggak. Tapi yang saya beritahu, istri saya selalu ngomong begini kepada saya. Ya, ini ada orangnya. Dia selalu bilang begini kepada saya. Pi, panggil saya Papi. Pi, kalau kau lagi jengkel dengan seseorang, satu hal yang perlu kau tahu, ingat aja baiknya orang itu. Itu tiba-tiba tensi saya yang tinggi, tiba-tiba tak ingat. Oh, orang itu pernah traktir saya sego pecel. Itu contoh sederhana aja, betul nggak? Betul nggak? Contoh sederhana aja. Oh, orang itu pernah kasih aku peyek. Oh, orang itu pernah kasih aku permen. Ini sederhana aja mungkin ya. Ini contoh aja. Tahukah saudara, ya, yang membuat kita takut kadang-kadang bukan karena masalahnya, tapi karena kita lupa kebaikan Tuhan. Yang seringkali buat masalah dalam hidup kita itu bukan karena masalahnya, karena kita seringkali lupa kebaikan. Saya bilang amin. Hari ini anak-anak kadang-kadang marah dengan orang tua. Saya lihat kadang-kadang anak-anak, waduh, jengkel dengan orang tua. Ada anak gak mau negur orang tua, aduh, marah dengan orang tua. Saya beritahu, kenapa bisa gitu? Karena satu, dia lupa kebaikan orang tuanya. Saya mau beritahu anak-anak hari ini, semua anak-anak yang datang, dengarkan baik, termasuk anak saya. Jangan pernah lupa kebaikan orang tuamu. Suatu saat engkau diberkati Tuhan, suatu saat engkau diangkat hidupmu oleh Tuhan. Ingat baik-baik, jangan pernah lupa. Bisa bilang amin. Hari ini saya pengen kita tundukkan kepala kita sejenak di hadapan Tuhan. Saya pengen Anda membangun ingatan kembali, ingatan-ingatan kebaikan. Karena terlalu lama ingatan-ingatan buruk itu selalu hadir di pikiran kita. Terlalu lama segala ingatan-ingatan jengkel, kebencian, segala ingatan-ingatan itu bermain di pikiran kita. Hari ini mulai ingat kebaikan. Bukan hanya ingat kebaikan Tuhan, engkau mulai hitung ada banyak orang-orang baik di sekitarmu. Saya ini termasuk hamba Tuhan yang paling beruntung menurut saya, karena saya dikelilingi orang-orang baik. Mereka tidak sempurna, tapi mereka orang-orang baik. Bisa bilang amin. Anda semua orang-orang baik. Karena itu saya percaya hari ini saya menjadi hamba Tuhan yang paling beruntung, karena saya dikelilingi orang-orang baik. Di tempat ini penuh dengan orang baik. Hari ini berdoa sama Tuhan. Buka tanganmu semua, hitung kebaikan Tuhan.
kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Anda bisa nangis akan ingat kebaikan Tuhan. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau pernah sakit, ditolong Tuhan. Engkau pernah gak punya kerjaan, Tuhan kasih engkau pekerjaan. Ada banyak hal yang baik Tuhan berikan dalam hidupmu. Ada banyak hal yang sudah luar biasa. Hari ini ingat kembali. Biarkan itu bermain di dalam memorimu. Hari ini mainkan itu, ingatan-ingatan yang baik. Mainkan itu ingatan-ingatan yang luar biasa jalan dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ya, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya. Yang ada di sekitar hamba-Mu. Terima kasih Tuhan buat orang-orang yang luar biasa yang Tuhan taruh di gereja ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Pak Semi berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus Bapa di kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini Tuhan kami bisa mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Begitu baik Tuhan Engkau terhadap diri kami masing-masing Tuhan. Begitu Engkau sangat mengasihi kami Tuhan sebagai bukti bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pada siang hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau begitu baik Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau telah banyak menolong dalam kehidupan kami Tuhan. Terlalu banyak kebaikan yang kami terima Tuhan. Terlalu banyak Tuhan perbuatan ajaib dalam kehidupan kami masing-masing yang Engkau perbuat Tuhan. Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan kami masih mengalami Tuhan banyak ujian dalam kehidupan kami. Bukan kami akan jatuh Tuhan, tidak akan mungkin kami jatuh Tuhan. Karena kami yakin Tuhan masalah badai bisa datang. Tapi kami mempunyai iman yang besar bahwa Yesus adalah penolong kami. Bahwa Yesus adalah kekuatan hidup kami. Kami tidak akan goyah walaupun badai harus datang. Karena kami punya iman yang besar. Yesus, bersama Yesus badai bisa berlalu. Kami menjadi umat pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada siang hari ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Ada suatu iman yang Engkau tanam dalam hidup kami, bahwa Yesus adalah penolong hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Yang bermasalah ekonomi Tuhan pasti bangkitkan. Engkau adalah Raja di atas segala raja.
Engkau adalah Allah yang hidup, yang sanggup menolong kami. Kami yakin, terlalu yakin dan percaya Yesus adalah Allah hidup kami. Terima kasih Tuhan kami kalau kami bisa berdiri di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ada pemulihan, ada kekuatan, dan ada mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Engkau memberkati hamba-Mu Pak Firly Tuhan Yesus. Apa yang menjadi doa dan pengharapan beliau Tuhan, Engkau adalah tempat sandaran. Kepadamu lah Tuhan mereka bersandar. Dengarlah setiap doa mereka Tuhan. Berkati pelayanannya. Lindungi keluarga ini di mana saja mereka berada Tuhan. Kasih Allah selalu menyertai keluarga ini. Terutama Tuhan Yesus, pelayanan kami di gereja ini, Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi Tuhan Yesus. Kemuliaan dan kebesaran hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Allah yang kami sembah siang dan malam, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, semua diberkati pada siang hari ini, amin. Kita akan berikan persembahan, mari sekali lagi kita berdoa. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sampai sekarang Tuhan pelihara kami. Bahkan sampai sekarang Tuhan pun memberkati kami dengan limpahnya. Tuhan, kami bersyukur di dalam ibadah ini kami diizinkan Tuhan memberi bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan biar dengan persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami memberi dengan sukacita. Yang siap memberi bersama katakan amin. Persembahan bisa jalankan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Firly atas pelayanannya siang hari ini. Tuhan memberkati dalam pelayanan, kesehatan, keluarga, bahkan Pak Gembala. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman. Yang sudah memberikan persembahan, saya jemput semua itu bangkit berdiri. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Amin. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Doa berkata serahkan kepada Bapak Gembala. Tanda mujizat tiap langkahku, Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Setiap persembahan jemaat-Mu sudah naik di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau Jehovah Jireh akan menyediakan semua apa yang kami butuhkan. Untuk sewa gedung, untuk apapun juga, kami percaya Tuhan menyediakan. Dan kami berdoa Tuhan, buat semua persiapan-persiapan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir, yang mungkin masih luar kota, luar pulau, bahkan sampai ke luar negeri sekalipun. Tuhan menyertai, melindungi mereka. Mereka pergi selamat, pulang selamat, tidak kurang sesuatu apapun.
berkumpul kembali bersama dengan kami melayani Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami pulang karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. Kami pulang bawa bahagia, kami pulang bawa sukacita, kami pulang bawa pengharapan, kami pulang bawa damai sejahtera. Dan karena itu kami mengangkat tangan kami, dan dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Dia menjemput kita dari awan-awan, dan yang percaya sekali sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.